Saudara-saudari, salam jumpa dalam Resika, Renungan Singkat Katolik. Ada sebuah kisah nyata tentang beberapa orang Indonesia yang kena denda 50 euro gara-gara mereka tidak menghabiskan makanan yang dipesan di sebuah restoran di Jerman. Orang Indonesia itu ngotot dan berpikir bahwa ini adalah hak mereka untuk menghabiskan atau tidak makanan yang telah dibelinya. Tetapi mereka terdiam ketika petugas keamanan mengatakan, pesanlah makanan yang sanggup Anda makan, uang itu memang milikmu. Tetapi sumber daya alam ini adalah milik bersama. Ada banyak orang lain di dunia yang kekurangan. Kalian tidak punya alasan untuk menyia-nyiakan sumber daya alam tersebut. Sebuah pola pikir dari masyarakat di negara makmur tersebut ini membuat kita sungguh merasa malu. Bayangkan saja, kita yang berasal dari negara yang tidak makmur-makmur amat, hidup dengan gengsi dan sering pesan makanan berlebihan di restoran atau saat menjamu tamu. Kita mungkin juga sering terusik ketika menghadiri pesta pernikahan. Betapa banyak orang yang mengambil makanan lalu tidak menghabiskan dan menyisakannya begitu saja. Kita berpikir mengapa mereka tidak mengambil makanan itu secukupnya. Ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Uang memang milik kita, tetapi sumber daya alam itu milik bersama. Saudara-saudari, mari kita mengurangi pemubasiran. Karena uang, sekali lagi, memang milik kita, tetapi sumber daya alam itu milik bersama. Mari kita hindari hidup perilaku mubazir dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bentuk makanan, berpakaian, serta dalam hal memiliki properti, dan lain-lain. Karena dari perilaku mubazir itu, ada hak-hak orang lain yang sangat membutuhkan. Betapa kejamnya perilaku hidup mubazir. Sementara di bagian lain bumi ini banyak orang yang mati kelaparan karena kekurangan makanan. Sementara kita membuang-buang makanan. Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi soal pangan dunia atau FAO mengatakan bahwa sekitar 1,3 miliar metrik ton makanan atau setara dengan sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk dikonsumsi manusia, itu dibuang setiap tahunnya. Sementara itu PBB mengungkapkan bahwa sebanyak 870 juta jiwa di dunia ini mengalami kelaparan. Sementara 2 miliar orang menderita gizi buruk. Paus Fransiskus pernah mengecam budaya membuang makanan di tengah dunia yang kian konsumeristis dan mengatakan bahwa mereka yang membuang makanan sama dengan mencuri makanan orang-orang miskin. Membuang makanan sama dengan mencuri dari meja mereka yang miskin dan kelaparan. Mari kita tetap semangat menjalani masa Prapaskah, masa pertobatan dalam puasa, pantang, dan doa-doa kita. Dengan mengambil makanan secukupnya dan menghabiskan atau mengurangi makanan yang kita ambil, ini merupakan salah satu bentuk kecil dari aksi nyata askese puasa pada masa Prapaskah di tahun 2022 ini. Hasil dari mengurangi makanan akan kita wujudkan dalam bentuk aksi puasa pembangunan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kita kepada sesama yang miskin. Mari kita ingat, tanpa kepedulian sosial dan solidaritas, pantang puasa yang kita lakukan itu kurang bermakna, kurang berdampak. Mari kita ingat akan tanggapan Yesus ketika para murid mengusulkan kepadanya supaya menyuruh orang banyak pulang untuk mencari makanan. Yesus menjawab mereka dengan mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Dalam Injil Markus bab 6 ayat 37. Maksud Yesus adalah bahwa para muridnya tidak boleh melarikan diri dari tanggung jawab mereka atas nasib orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Semoga masa Prapaskah ini kepekaan kita semakin terasah untuk semakin peduli dengan mereka yang berkekurangan dan yang susah.